Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga kalian semua dapat mengikuti KBM hari ini dengan baik. Sebelum saya mulai untuk materi hari ini, sekali lagi saya ingin mengingatkan anjuran pemerintah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID dimanapun kalian berada. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, kemudian social distancing atau physical distancing maksudnya. Jadi ketiga hal itu kelihatannya sepele, tapi akan sangat membantu mencegah penyebaran COVID. Karena seperti kalian ketahui saat ini COVID-nya semakin merajalela. Jadi siapa lagi yang akan membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran itu kalau bukan kita, gitu ya. Jadi tidak bosan-bosannya saya akan selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Oke, baiklah. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menginput data akun, kemudian menginput saldo awal. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita masih berada di materi KD 3.3 dan 4.3. Karena ini masih ada beberapa hal yang belum kita lakukan minggu lalu. Contohnya yang ini, membedakan tipe-tipe akun, ini kalian harus sudah bisa ya. Minggu lalu kan kalian juga sudah mempraktekannya. Nah, yang belum itu ini, mengimplementasikan link account. Itu belum kita lakukan minggu lalu. Kemudian mengatur link account, menghapus daftar akun. Ini juga belum kita lakukan minggu lalu. Untuk mengimplementasikan link account ini, kita harus benar-benar tahu tipe-tipe akun. Ya, jadi tipe akun bank, tipe akun accounts receivable, tipe akun fixed asset, dan seterusnya. Di dalam MAYOB atau ABSS ini, seperti kita ketahui, kan terdiri dari 8 klasifikasi akun, ya. Ada aset, kemudian kepala 2 apa? Iya, betul. Liability. Kalau kepala 3? Equity. Kepala 4? Iya, betul. Income. Nah, dari kepala 3 sampai kepala 9, seperti minggu lalu sudah dijelaskan, untuk tipe-tipe akunnya itu tidak berubah. Dia sama dengan klasifikasinya. Sementara untuk tipe akun dengan kepala 1 dan kepala 2, ini masing-masing terdiri dari beberapa tipe akun lagi. Ini yang harus benar-benar dipahami. Karena kalau kita salah menginput,
data, maka pada saat kita melakukan link account, ini bisa salah gitu. Contoh, akun yang seharusnya masuk ke dalam bank, tipe bank, tapi karena kita meleng waktu menginputnya, salah menjadi other asset. Nah, nanti pada saat kita masukkan ke link account, maka data itu tidak akan bisa kita link. Seperti itu. Oke, nanti kalau masih ada waktu, kita akan lanjutkan untuk kartu, ya, card file. Semoga cukup. Ini, oh ya, saya close dulu ya. Untuk bekerja dengan accounting, ABSS maupun Mayop, maka file yang kita buat tidak bisa dibuka langsung melalui Explorer. Seperti ini nggak bisa. Ya, jadi datanya, ini sebentar, saya tunjukkan dulu. Nih. Nah, ini kan data Mayop nih, atau ABSS. Ya, MYO tipenya. Ini tidak bisa langsung kita double klik. Beda dengan Word, Excel, kita masuk ke Explorer, kemudian ini di double klik bisa. Tapi kalau Mayop atau ABSS ini tidak bisa. Jadi untuk membukanya, kita harus melalui sini. Melalui menu welcome-nya sini. Kita pilih open. Kemudian kita cari foldernya, tempatnya. Nah, kalau sudah di open, ini langsung saja oke. Kemudian silahkan dibaca ini, karena ABSS kita itu versi trial, jadi kita hanya dikasih waktu 30 hari untuk masing-masing data akun atau data perusahaan yang kita punya. Kalau waktunya sudah 30 hari lewat, maka data tersebut tidak bisa diedit, tidak bisa ditambah, tidak bisa dihapus. Jadi, kalau sudah 30 hari habis masanya, maka dia read only sifatnya. Kita masih bisa buka, kita bisa mempelajari, tapi kita tidak bisa mengedit. Nah, ini karena sudah seminggu, dia tersisa 24 hari. Langsung saja continue, oke. Jawab no. Nah, seperti ini. Minggu lalu kita sudah punya akun, ya. Ini kan sudah kita isi waktu lalu. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, akun-akun ini ada nih, ini account name, ini tipenya, ini link account. Akun-akun yang dicentang-centang seperti ini, maka akun tersebut artinya dikasih link, dikasih hubungan antara satu akun dengan akun yang lain. Nah, karena ini dikasih link, maka akun tersebut tidak bisa dihapus sembarangan. Ya, begitu juga yang di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengatur link tersebut? Mengaturnya dari menu setup. Link accounts. Ada 3 macam links. Untuk versi trial itu ada 3 macam seperti ini. Accounts and banking accounts. Artinya, mengatur link accounts untuk account dan banking account. Kalau yang bawahnya, mengatur link accounts
tapi untuk account-account sales. Kalau bawahnya lagi, mengatur accounts untuk accounts yang berhubungan dengan purchases atau pembelian. Nah, sekarang kita atur dulu yang sini. Ini by default oleh sistem equity account for current earning. Isinya adalah current year earning. Kedua akun ini tidak bisa diganti. Jadi dia sudah dipatok seperti itu. Kalau equity account for current earning, pasti pasangannya current year earning. Atau laba tahun berjalan. Kemudian equity account for retained earning, pasti pasangannya retained earnings. Laba ditahan. Seandainya kalian mempunyai akun-akun yang nomor akunnya itu nggak seperti ini, berbeda. Karena kedua akun ini tidak bisa kita link secara manual, itu sudah by default oleh sistem. Jadi, kalau kalian mempunyai nomor akun untuk laba tahun berjalan dan akun laba ditahan, maka caranya kita harus mengedit akun tersebut. Ya, nomornya yang diedit. Seperti ini misalnya. Nih. Ini yang diedit. Nomornya disesuaikan dengan milik kita. Namanya juga disesuaikan dengan milik kita. Laba ditahan. Seperti itu. Ya. Kedua akun tersebut tidak bisa diatur-atur untuk pemberian link account. Kemudian equity account for historical balancing. Pasangannya adalah historical balancing. Historical balancing ini berfungsi untuk membalanskan selisih antara debit dan kredit yang terjadi pada saat transaksi. Gitu. Jadi fungsinya untuk menyeimbangkan. Kemudian bank account for undeposit fund. Undeposit fund. Berarti untuk menampung akun yang digunakan untuk menampung uang-uang yang tidak didepositkan. Kan ada kalau di penjualan itu tidak semuanya masuk ke rekening bank. Atau mungkin ada pelunasan, kemudian karena dia cash bayarnya jadi belum dimasukkan ke bank. Nah, itulah fungsinya di sini, ya. Nah, kemudian link berikutnya adalah sales accounts. Karena minggu lalu kita membuat akunnya itu dengan teknik editing, jadi otomatis di sini sudah benar. Asset account for tracking receivable itu isinya adalah piutang usaha yang tipenya harus accounts receivable. Kalau umpamanya ini masih salah gitu ya, kita tinggal klik di sini. Terus dicari. Nah, kalau sudah ketemu di use. Gitu. Jadi, sekali lagi, asset account for tracking receivable. Ini isinya adalah piutang usaha. Yang tipe akunnya itu wajib accounts receivable atau piutang usaha. Kemudian ini bank account.
Berarti akun-akun yang bertipe bank untuk penerimaan dari customer. Nah, ini boleh kas di bank, boleh bank BCA, bank apa, bank gitu ya. Nanti tergantung perusahaannya. Nah, yang di sini, ini kita sesuaikan, kita menyesuaikan saja. I charge rates on sales. Kalau ini diklik, maka di sini akan muncul income account for freights. Maksudnya pendapatan yang digunakan untuk angkut-angkut barang. Ini biasanya digunakan untuk untuk perusahaan-perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Ini akan sangat berperan, ya. Tapi ini perusahaan jasa, nggak ada ongkos angkutnya, berarti nggak usah dicentang. I track deposit collected from customer. Liability account. Jadi nanti akun yang dipakai adalah akun kepala 2. Liability account for customer deposit. I track deposit collected. Saya mendapatkan collected dari customer. Mungkin ada orang yang mau potong rambut, kemudian dia deposit dulu. Mungkin ada orang yang mau make up, karena banyak yang di make up, dia deposit dulu. Nah, seperti itu boleh ya diisi. Tapi untuk kasus yang sekarang tidak ada, jadi nggak usah. I give discount for early payment. Contoh, ini karena perusahaan jasa apa ya, salon deh, atau ini yang sekarang kita laundry deh, laundry. Umpamanya ada hotel kan pasti keperluan laundrynya itu cukup besar gitu ya. Jadi mereka karena yang di laundry itu cukup banyak, mungkin mereka sudah langganan, jadi pembayarannya itu bayar di belakang gitu. Umpamanya, jadi selama sebulan atau selama seminggu dia nyuci, bayarnya di hari kesekian. Nah, seperti itu. Seandainya dia terlambat, seandainya dia membayarnya lebih awal dari perjanjian, maka dia diberi diskon. I give discount for early payment. Umpamanya perjanjiannya itu tanggal 20 jatuh tempo. Tapi dia bayarnya di tanggal 2. Nah, maka dia dapat diskon. Ini biasanya berhubungan dengan termin ya, term. Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang termin. Dua per 10. N/30. Nah, itu nanti termin-termin itu dipelajari lagi ya. Kita akan masuk ke sana nanti. Kemudian, I assess charge for late payment. Kalau tadi itu kita memberikan diskon pada saat mereka membayar lebih awal. Nah, kalau yang ini kita akan mengenakan denda kalau mereka bayarnya terlambat. Itu. Nah, untuk kasus Putra Laundry ini nggak ada. Jadi ini semuanya tidak diisi. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan yang ini. Oke. Nah, kalau sudah di oke. Sekarang tinggal satu lagi. Set up, link account, purchases, account. Kalau tadi sales account, isinya adalah piutang usaha. Nah, kalian harus hati-hati ya. Kalau ini purchases link account, baca.
Liability accounts. Liability itu adalah kepala 2. Hati-hati, jangan sampai ketukar-tukar. Liability accounts for trade payables. Ini harus isinya itu yang tipenya adalah akun accounts payable. Tipenya adalah accounts payable. Tidak boleh other liability, itu nggak boleh. Ini wajib. Caranya bagaimana kalau umpamanya ini belum hutang usaha? Sama, ini diklik, dicari, nah, udah ketemu, kemudian use account. Begitu juga untuk yang bawah. Bank account for paying bills. Akun bank yang digunakan untuk pembayaran tagihan. Ini biasanya menggunakan akun-akun bank. Dan wajib tipenya adalah accounts dengan bentuk banking. Kalau nanti umpamanya kas di bank itu tidak dalam bentuk bank, maka dia tidak akan muncul di pilihan ini. Gitu. Ya. Jadi tolong itu benar-benar diingat. Kemudian yang bawah-bawahnya juga sama. I can receive item without of a supplier bill. Saya bisa menerima barang-barang tanpa harus ada faktur. Nah, ini sih lebih cenderung ke perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ya. Jadi ini nggak usah. Kemudian I pay rates on purchases, expense account, or cost of sales account for rates. Ini untuk mengatur akun yang berhubungan dengan pembelian, tapi untuk ongkos angkut pembelian barang. Biasanya sih memang ini untuk akun-akun atau untuk perusahaan-perusahaan yang perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, maka ini akan sangat berperan sekali untuk yang bawah-bawah ini ya. Tapi saya hanya ingin menjelaskan saja ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. I track deposit paid to supplier. Saya mendepositkan pembayaran kepada supplier. Jadi saya membayar uang muka kepada supplier. Tuh. Terus I take discount. Nah, kalau tadi sales itu adalah I give discount. Kalau purchases, karena purchases itu pembelian, jadi saya mendapatkan diskon. Gitu. Untuk pembayaran di awal. Ya. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau purchases itu I take discount, kalau sales I give discount. Kan sering ketukar-tukar ini ya. Apalagi kalau nggak benar-benar paham gitu ya. I pay charge for late payment. Saya membayar denda jika saya terlambat membayar. Kalau sales, saya menerima denda, menerima uang pembayaran denda kalau ada orang yang terlambat bayar. Kalau yang purchases, saya yang membayar denda gitu ya. Untuk milih-milih yang di sini sama caranya. Ini pilih-pilih sesuai dengan yang diperlukan, kemudian pilih use. Tapi karena kita nggak mau pakai, sudah di oke. Nah, akun-akun yang sudah diatur ini berarti sudah beres untuk pengaturan-pengaturannya. Seandainya kita menggunakan teknik yang lain minggu lalu,
dengan membuat baru tanpa editing, ada kemungkinan di sini ada akun-akun yang tidak kepakai. Nah, akun-akun yang tidak dipakai itu akan lebih baik kalau kita hapus. Nah, ini contoh nih. Sales payable. Itu kan bukan milik kita. Kalau kita lihat nih. Di sini kan nggak ada sales payable. Karena itu bukan akun milik kita, dan ini tidak digunakan, maka akun tersebut boleh dibayar, boleh dihapus. Nah, ada beberapa syarat untuk menghapus akun. Pertama, akun tersebut tidak boleh ada linknya. Kedua, akun tersebut tidak boleh berisi saldo. Ya. Ketiga, akun tersebut tidak berupa header. Kalau akun itu berupa header, maka anak-anaknya harus dihapus dulu. Contoh, ini, hutang bayar. Ini kan tipenya header. Dia punya anak. Maka header ini tidak bisa dihapus sebelum anak-anaknya ini dihapus. Seperti itu ya. Nah, sekarang cara menghapusnya bagaimana? Untuk menghapusnya, kita nggak bisa main delete, tekan tombol delete, nggak bisa. Caranya, ini diklik, putih-putihnya, atau di double klik juga boleh. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kemudian klik menu, edit, terus delete account. Nah, ini ternyata dia masih mengandung link. Ini linknya ke pajak ini ya. Ini hubungannya dengan pajak. Jadi, dia tidak bisa dihapus. Meskipun dia tidak ada simbol link di sini, tapi ternyata dia terhubung dengan pajak. Nah, sementara ini kita diamkan saja dulu sampai nanti kita masuk ke pembelajaran tentang pajak. Nah, sekarang kita coba yang ini. Apakah dia juga dilinkkan dengan pajak? Delete account. Nah, seperti itu. Kalau dia bisa, kalau dia tidak di-link, maka akan bisa langsung dihapus. Kita cek lagi untuk yang lainnya. Nah, ternyata tidak ada, semuanya itu sudah milik kita. Kalau semuanya sudah milik kita, berarti sudah beres. Satu, selesai. Itu ya. Nah, kalau sudah, sekarang saya mau bertanya dulu. Minggu lalu, kita menginput data ini, itu data tahun berapa ya? Masih ingat nggak? Seandainya nggak ingat, aduh, tahun berapa ya kemarin ya? Periodenya berapa ya? Nah, seandainya kalian tidak ingat, cara melihatnya, ini data perusahaan ini periodenya kapan, tahun berapa, gitu, dari sini. Menu setup juga masih. Terus pilih company information. Jadi company information untuk melihat informasi-informasi dari perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Conversion month-nya adalah Januari 2011. Current financial-nya 2011. Ini, ya. Nah, keempat data ini tidak bisa dirubah.
seperti minggu lalu sudah saya sampaikan, kalau data periode ini salah, maka kita tidak bisa memperbaiki. Satu-satunya jalan untuk memperbaikinya adalah membuat data yang baru. Tapi kalau company name, kemudian jalannya, teleponnya, ini masih bisa diedit. Ya, seperti itu. Jadi yang ini makanya kemarin minggu lalu saya wanti-wanti sekali untuk yang di sini. Ada di oke. Terus balances. Untuk balances kita pilih setup balances, ini yang minggu lalu dilakukan. Nah, kemudian kita isi. Untuk mengisinya jangan sampai keliru. Mana saja yang harus menggunakan minus, mana saja yang tidak boleh. Kemudian data tersebut akan dianggap benar kalau amount left to be allocated-nya adalah 0. Itu ya. Ini sambil mereview yang minggu lalu. Nah, apakah ada pertanyaan kira-kira untuk ini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut yang card ya, yang card file. Card file itu berarti kita masuk ke KD 3.4 dan 4.4. Ini agak kita percepat dulu karena minggu depan tanggal 17 itu kan tanggal merah. Jadi kita nggak bisa belajar, nanti keburu habis datanya ya. Nah, kita akan belajar bagaimana menganalisis saldo kartu piutang. Kita membuat kartu piutang. Ini kan menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item, pelayanan jasa barang, dan seterusnya, menerapkan PPN perusahaan, menerapkan kartu customer, menerapkan kartu supplier, menerapkan kartu inventory, menganalisis saldo awal, nah, dan seterusnya. Sekarang, untuk menginput data perusahaan, data customer itu adalah data pelanggan ini. Kalau data supplier itu adalah data pemasok ini. Ya. Ini kebetulan datanya hanya data singkat. Data customer, nama customer tanpa ada alamat dan seterusnya. Ini ada. Kita coba yang pelanggan dulu ya. Oke. Nah, sebelum menginput data customer, ada baiknya kalau kita mengatur dulu pajak dari sini. List tax code. Ini pajaknya kemarin aturan mainnya bagaimana nih? CV belum memiliki NPWP karena belum terdaftar. CV Putra adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan. Perusahaan, periode akuntansi. Oke. Kita cek di dalam transaksinya apakah ada pajak-pajak di sana. Nah, lunasan piutang, ya, sepertinya tanpa pajak. Karena tanpa pajak berarti ini tidak perlu, ya.
Tapi seandainya nanti ada pajak, maka ini harus diisi. Nah, ini kalau hati-hati, jangan sampai keklik ya. Kalau sudah keklik, kemudian kita tidak akan bisa keluar begitu saja, karena kita harus input data dulu. Ini karena tidak ada apa-apanya, kita close aja. Karena perusahaan ini kan belum punya kartu NPWP, jadi masih bebas pajak, ilegal ya. Oke, card file, card list, customer. Ada customer, ada supplier, ada employee, karyawan, ada personal. Nah, sekarang untuk customer, kita pilih new untuk membuat yang baru. Kemudian kita lihat datanya. Channel 1 PT Karis. Name-nya PT Karis. Tekan enter atau tab gitu ya. Tulis C01. Nah, karena di sana tidak disebutkan alamat, kita kosongkan saja. Kemudian ini designation-nya company. Ya, karena memang perusahaan. Terus inaktif ini jangan sampai dicentang, karena kalau dicentang maka data tersebut akan disembunyikan. Kemudian card details, ini fungsinya double click in this area to link to picture file. Ini untuk mengisi gambar, foto-foto, mungkin foto orang yang customer gitu ya, supaya kita lebih mudah. Yang mana sih? Yang si A, si B, ini kalau punya boleh diisi. Selling details, sell layout-nya, karena ini adalah perusahaan jasa, maka sell layout-nya adalah service. Kalau nanti itu perusahaan dagang, maka pilihannya yang item. Nanti sambil dibaca-baca lagi e-book-nya supaya lebih jelas. Ya, kita pilih service. Nah, income accounts-nya, kalau itu perusahaan jasa, coba dicek di sini. Kira-kira income account-nya yang mana ya? Ya, income itu kepala 4. Jadi, income account-nya adalah pendapatan jasa. Jadi, ini ditulis, dicari di sini, pendapatan jasa. Receive memo. Nah, memo ini hanya sekedar memo ya, keterangan saja. Ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian tax ID number. Tadi kan nggak punya NPWP, jadi ini nggak usah ditulis. Tax code-nya, dia nggak punya NPWP, ya nggak usah ditulis. Gitu. Nah, ini customer term information. Ini yang tadi saya bilang-bilang. 2/10 itu artinya apa? Termin 2/10 artinya apa? Termin 3/10 artinya apa? Nah, ini PR ya, PR bagi kalian, tolong ditulis nanti apa arti termin 2/10, N/30. Ya, ditulis. Apa artinya termin 2/10, N/30. PR ini ya. Nah, ini payment due, COD itu adalah cash on delivery. Jadi kalau kita membayar cash maka COD. Diskon days-nya 0 karena COD berarti dia nggak pakai bayar-bayar gitu ya. Nggak pakai aturan termin-termin maksudnya. Gitu. Nah, kalau dia ada prepaid, ada in given of days, biasanya yang dipakai
Kalau untuk perusahaan-perusahaan dagang itu biasanya dipakai in given of days. Karena barang-barang yang dibeli itu kan banyak. Jadi perusahaan ngutang dulu. Ya. Jadi belanja dengan kredit dijual, setelah itu baru membayar utangnya gitu. Nah, ini nanti kita sesuaikan saja. Sementara itu dulu, ini masih bisa diatur. Payment details. Payment metode-nya, metode pembayarannya menggunakan apa? Cash, cek, Mastercard, atau yang lain. Kita pakai cash saja ya. Ini kan perusahaan laundry, nominalnya kecil-kecil. Masa hanya membayar 100.000 saja harus kredit? Kan nggak mungkin loh. Jadi ini pilihannya yang cash. Biasanya nanti untuk perusahaan-perusahaan yang lain, itu di dalam soal akan diberikan petunjuk di sini. Dan petunjuk-petunjuk ini, kalau di kehidupan nyata, itu adalah aturan main dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke. Kalau ini sudah, kontak log-nya, ini tidak perlu. Jobnya juga cukup ini. Ya, kalau nanti ujian-ujian cukup sampai di situ. Nah, yang perlu dipahami ini ditulis nama, kemudian kartunya, alamat. Untuk selling detail ini yang tidak boleh sampai salah ya, terutama untuk sel layout. Jangan tertukar. Karena ini perusahaan jasa ya, pilihannya service gitu. Kalau yang di sini nanti bisa diatur pada saat kita melakukan pembayaran. Sudah di oke. Lah, Bu, terus angka-angka yang tadi di mana? Angka-angka yang di sini, utang-utang. Nah, ini bagaimana cara ngisinya? Nah, itu ada caranya khusus. Jadi tugas kalian untuk pertemuan ini cukup sampai mengisi kode-kodenya saja. Mengisi seperti yang tadi Ibu kasih. Ini ya. Isi, kemudian selling details. Nah, gini-giniannya saja dulu. Untuk saldo awalnya itu belakangan. Ini ya. Jadi ke-6-6-nya ini kalian isi untuk customer. Nah, untuk supplier bagaimana? Caranya sama. Pilih supplier, pilih new, kemudian tulis name-nya siapa, Toko Sejahtera V01. Toko Sejahtera, enter. V itu vendor ya, dari kata vendor. Jadi pelanggan itu pemasok itu selain diberi istilah supplier, mungkin ada juga istilahnya vendor. Jadi nanti kalau kalian mendengarkan vendor, nah vendor itu maksudnya supplier. Jadi jangan bingung. Ya. Kemudian karena itu tidak ada alamat tadi di data kita, jadi ini nggak usah diisi. Destination-nya tetap, ini jangan jangan dicentang, karena kalau dicentang maka data tersebut dinonaktifkan. Card details ini juga sama caranya, ini untuk memberi foto. Buying details, purchases layout, ini harus diganti menjadi services. Expense account. Expense account ini adalah perlengkapan. Mana perlengkapan laundry? Yes. Nah, ini juga kosong-kosongin saja. Ini sementara biarkan, nanti kita lihat datanya lebih lanjut.
di dalam transaksi. Ini ada ya. Nah, kalau sudah diisi, sudah dicek, di OK. Sama caranya untuk nominal utang itu ada caranya sendiri untuk menginput. Nah, tugas kalian hari ini hanya sampai menginput nama-namanya saja. Ya, menginput nama-nama customer dan nama-nama supplier. Jangan lupa tadi di sebelumnya Ibu kasih tugas. Apa masih ingat nggak? Nah, kalau nggak ingat, di back lagi videonya ya. Kamu cari tadi apa perintahnya. Ada satu soal yang harus kamu kerjakan secara teori. Untuk prakteknya nanti hanya mengatur link, kemudian membuat card, file, yaitu customer dan supplier. Gitu ya. Untuk minggu depan kita masih lanjutkan materi 34, bagaimana menginput saldo awal customer supplier. Seperti itu. Oke. Semoga kalian semuanya paham. Kalau tidak juga paham, boleh dibuka-buka buku digitalnya yang waktu itu sudah pernah saya kasih. Cari dulu di sana. Kalau nanti nggak menemukan apa yang kamu cari, kamu boleh nanya ke ibu. Gitu. Ya, boleh japri. Saran saya, selalu cari dulu supaya apa yang kamu cari itu benar-benar nempel di ingatan. Kalau nanti hanya selalu nanya, disuapin, itu nggak akan inget-inget gitu. Ya, itu adalah salah satu teknik belajar mandiri supaya kita benar-benar bisa memahami. Jadi kita harus banyak-banyak literasi, banyak-banyak membaca. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan. Jangan lupa nanti dipelajari lagi materi ini untuk minggu depan. Ya. Selamat pagi. Selamat mengerjakan tugasnya. Bye.